Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Merupakan organ diskusi darah yang terdiri dari jantung, komponen dari pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan terdapat dipenuhi. Perkembangan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan fungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dapat sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblasts. Angioblasts ini timbul dari mesoderm, spalnicus, dan kronik, merenkim atau yolk sac dari talfusat, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Bagian-bagian hidung, yaitu rongga hidung terlalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus, berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Kemudian yang selanjutnya itu laring. Laring sering disebut dengan Voicebox, disebut oleh struktur pletiolate yang berhubungan dengan faring di atas dan trakea yang di bawah. Laring terletak di anterior tulang belakang atau vertebrae keempat dan keenam. Bagian atas dari esofagus berada di posterior laring. Fungsi utama laring adalah untuk pembentuk suara, sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing, dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Kemudian yang selanjutnya paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada, berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Kelima lobus tersebut dapat terlihat dengan jelas. Setiap paru-paru berbagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar 10 unit kecil yang disebut bronchopulmonary segments. Paru-paru kanan dan kiri dipisahkan oleh ruang yang disebut mediastinum. Jantung, aorta, vena cava, pembuluh paru-paru, esofagus, bagian dari trakea dan bronkus, serta kelenjar timus terdapat pada mediastinum. Alveolus. Bronchioles bermuara pada alveol atau tunggal alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh darah. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Alveolus menyerupai setangkai buah anggur dan sel-sel bersifat lentur. Kantong-kantong ini bersifat lentur karena dilumasi satu zat yang tersebut surfaktan. Adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga yang kantung kecil. Alveolus berjumlah 600 juta sehingga dapat memperluas permukaan paru-paru. Alveolus terdiri dari satu lapisan sel epitelium pipi, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara, yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dan udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Di sini dapat kita lihat inspirasi atau ekspirasi. Inilah proses inspirasi. Pada proses ini terjadi penghisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini dapat menambah besarnya rongga dada.